Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan tetap bersemangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sahabat pendidik, saya Fajar, guru TK paling ganteng. Pada video kali ini, ingin sharing tentang 9 level rezeki. Seharusnya dari 9 level rezeki itu, 8 level itu milik guru. Tapi kenyataannya banyak guru yang terjebak di satu level. Apa saja 9 level rezeki tersebut? Nanti sama-sama akan kita bahas, dan perlu sahabat pendidik ketahui bahwa 9 level rezeki ini saya nukil atau saya merujuk atau referensinya yaitu dari buku Rezeki Level 9, The Ultimate Fortune Rezeki Level 9, yang ditulis oleh Ustadz Andre Raditya. Kita masuk ke slide pertama tentang rezeki level 1. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembahasan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai rezeki level 9 ini. Yang dimaksud level 9 atau 9 level yang nanti akan kita bahas ini bukanlah level yang harus kita naiki satu persatu layaknya sebuah tingkatan atau seperti sebuah tangga. Bukan seperti itu. Level yang dimaksud di sini adalah level yang dinilai dari tingkat tingginya derajat rezeki yang dihasilkan. Hal itu dipengaruhi oleh sebab atau syarat yang perlu disediakan bagi datangnya level rezeki itu sendiri. Begitu ya, sahabat pendidik. Jadi level di sini bukan level tingkatan, tetapi dari sisi kualitas. Bagaimana rezeki itu menghampiri kita. Sahabat pendidik, yang pertama yaitu rezeki level 1. Rezeki ini yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki ini tidak mengenal persyaratan yang rumit dalam mendapatkannya. Kalaupun ada syaratnya, itu pun hanya satu, yaitu kita masih hidup di bumi ini. Jadi, seluruh makhluknya Allah sudah Allah jamin rezekinya. Rezeki ini muncul karena sifat ar-Rahmannya Allah, karena kasihnya Allah pada kita semua. Tak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini tanpa penjagaannya, termasuk kita semuanya manusia. Wabil khusus para guru-guru yang mulia. Sahabat pendidik, kali ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran Surat Hud
ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi untuk level 1 ini semua dijamin Allah kasih rezekinya. Allah tidak mengenal suku, agama, golongan, partai politik, latar belakang pendidikan, gender, dan berbagai atribut identitas manusia, hewan, tumbuhan, sampai jin sekalipun mendapatkannya. Tidak peduli apakah seseorang itu baik atau tidak, dermawan atau kikir, pintar atau bodoh, rajin atau malas, tua atau muda, rezeki ini akan tetap datang kepadanya. Tidak perlu strategi untuk mendapatkannya. Rezeki ini tetap akan datang kepada kita. Bahkan orang gila sekalipun bisa mendapatkan level rezeki yang paling dasar ini. Kemudian yang kedua, rezeki level 2. Ini rezeki level 2 ini rezeki yang berhubungan dengan kesabaran. Umumnya orang-orang yang menghadirkan rezeki ini yang tidak bisa bersabar, kurang bersabar, atau dia sudah tidak bisa mengendalikan nafsunya. Ada juga yang memang bukan karena faktor tidak bersabar dan bukan karena dikuasai nafsu, tapi juga karena faktor terdesak oleh kebutuhan yang penting. Kalau ini masih bisa kita tolerir, masih dimaklumi. Tetapi rezeki level 2 ini bisa berpotensi menghancurkan jika kita tidak dapat bisa mengendalikan nafsu kita, atau kita terbiasa menggunakan rezeki level 2 ini karena tuntutan gaya hidup. Beli HP baru karena ada keluaran HP terbaru, padahal HP yang lamanya masih bagus. Uang tidak punya, akhirnya memaksakan rezeki ini hadir. Dengan cara apa? Kredit. Temannya beli mobil baru, dia juga ingin. Akhirnya memaksakan. Kredit lagi. Nah ini rezeki yang dipaksakan. Semoga kita semua terhindar dari rezeki level 2 ini ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal masani wal maghram. Berikutnya rezeki level 3, yaitu rezeki yang hadirnya kita upayakan. Rezeki yang muncul semata-mata karena sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang salah kaprah tentang konsep rezeki. Mereka mengatakan rezeki mah udah ada yang ngatur, udah dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz. Jatah kita ya segini, kagak bakalan ketukar. Begitulah kira-kira argumentasinya. Itu betul dan itu bagus, tetapi tidak sedikit dengan keyakinan itu banyak orang yang berusaha memaklumi keadaan dirinya, memaklumi kondisi perekonomiannya, bahkan menutupi kemalasannya. Mereka enggan berusaha meraih rezeki yang Allah tentunya akan berikan kalau mereka mau berusaha. Memang betul,
Allah sudah menetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Begitu rezeki seseorang. Namun ingat, Allah tidak menempatkan ketetapan takdir manusia dan seluruh makhluk pada kotak kepastian, melainkan Allah meletakkannya pada kotak kemungkinan. Karena Allah pasti akan memberikan, Allah akan merubah keadaan seseorang ketika seseorang itu mau berusaha untuk merubah keadaannya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Umar Ibn Khattab juga pernah berkata, sesungguhnya kita sedang lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kalaulah ada seorang pelajar rajin, maka dia akan menjadi orang yang pintar. Kalaulah ada si fulan yang kebalikannya malas belajar, maka dia akan menjadi orang yang bodoh. Kalau ada si fulan memilih mencari rezeki dengan berprofesi sebagai guru, maka pendapatannya akan sekian juta rupiah lah. Dan akan lain jika ia memilih profesi polisi atau dokter atau pengusaha. Termasuk dalam hal jodoh. Jika si fulan memperbaiki dirinya, maka ia akan dipertemukan dengan pasangan yang baik. Dan ini akan berdampak pada siapa nanti keturunannya dan bagaimana karakter yang terbentuk pada anak keturunannya dan juga berlaku sebaliknya. Itulah yang namanya ketetapan dalam kemungkinan. Berlaku rumus kausalitas. Jika, maka, kalau begini, akan begitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, rezeki level 4. Rezeki level 4 ini adalah rezeki yang sebab kedatangannya karena diminta. Tentu saja yang diminta di sini maksudnya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Allah Maha Murah Hati. Allah malu bila ada hambanya yang menengadahkan tangan, memohon kepadanya, lalu dibiarkan kosong dan kecewa. Karenanya, mintalah dengan serius. Insya Allah, Allah akan berikan kita rezeki. Wallahu a'lam. Jangan lupa yang belum subscribe dan like, silakan di subscribe. Insya Allah, saya doakan yang subscribe, semoga rezekinya melimpah. Amin. Sahabat pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya rezeki level 5, yaitu rezeki dari pertukaran. Maksudnya, setiap kita pastinya melakukan kebaikan, walaupun sedikit.
Setiap amal kebaikan yang kita lakukan adalah merupakan tabungan dalam kehidupan kita. Dan semua kebaikan tercatat dengan begitu baiknya. Allah pun berjanji dalam setiap amal akan mendapatkan balasannya, meskipun sebesar biji atom. Dan itulah sumber dari keberadaan yang disebut oleh Ustadz Andre Raditya sebagai rekening gaib. Beliau mengistilahkannya rekening gaib. Jika kita terbiasa menolong orang yang membutuhkan, meringankan beban orang lain, menjadi titik terang di saat orang lain dirundung kegelapan, maka niscaya ketika kita membutuhkan pertolongan, ditimpa beban berat, dan dunia terasa gelap sekalipun, pasti akan banyak hati orang-orang yang Allah gerakkan untuk membantu kita. Sebagaimana kita yang selalu senang membantu orang lain. Sungguh benar bahwasanya kebaikan yang kita lakukan pada sesama pada hakikatnya adalah pantulan kebaikan yang akan kita terima kembali. Sehingga ketika kita menolong orang lain, pada hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Baik ditinjau dari dimensi dunia maupun dimensi akhirat. Ini kebaikan ini, rezeki level 5 ini, kalau kita gabungkan dengan rezeki level 4 yang kita peroleh dengan berdoa, maka kita bisa jadikan kebaikan kita sebagai tawasul. Kita bertawasul dengan kebaikan yang sudah kita lakukan dalam ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan tawasul yang diperbolehkan ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat mengenai 3 orang yang terjebak di dalam gua. Yang ketiga-tiganya berdoa dengan bertawasul menggunakan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan. Nah, di sini Ustadz Andre mencontohkan tawasul seorang guru. Masya Allah, jadi beliau ini juga seorang guru. Beliau bertawasul dengan kebaikan beliau kepada murid-muridnya. Tentu dalam hal pengajaran ya. Ini doa tawasul yang Ustadz Andre Raditya contohkan. Masya Allah. Ya Allah, aku mengajarkan mereka mengenal Al-Quran, menghafal doa-doa, menghafal suratul Fatihah yang nantinya akan mereka gunakan seumur hidup mereka dalam sholatnya. Jika yang semua dilakukan itu bernilai kebaikan, maka hamba memohon kepadamu, tolong tunaikan semua kebaikan hamba tadi dalam bentuk kemudahan hidup dan juga kemudahan dalam rezeki. Masya Allah, ini tawasul bisa sahabat pendidik contoh. Berikutnya rezeki level 6, yaitu rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah menganjurkan kita untuk melakukan amalan tertentu. Kalaulah kita melakukan amalan tertentu, insya Allah Allah akan memberikan kita rezeki. Contohnya bersedekah. Kalau kita rajin bersedekah, maka Allah akan ganti 10 kali lipat. Kemudian sholat duha. Sholat duha adalah sebagai pembuka rezeki. Atau bersilaturahim. Barang siapa yang rajin bersilaturahim, maka Allah akan bukakan pintu rezeki dan memanjangkan umurnya. Atau mendawamkan istighfar. Jadi yang dimaksud rezeki yang dijanjikan seperti itu. Ada amalan yang kalau kita lakukan amalan itu, Allah akan memberikan kita rezeki.
Termasuk juga ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2-3. Kata Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Masya Allah. Silakan dipilih. Mau melakukan amalan yang mana untuk menghadirkan rezeki yang berkah untuk kehidupan kita. Wallahu a'lam. Dan berikutnya rezeki level 7, yaitu rezeki yang hadir karena keikhlasan kita. Masya Allah, ini kalau bahas keikhlasan luar biasa. Kita tahu ya, di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas di dalamnya itu tidak terdapat kata al-ikhlas. Al-ikhlas sedikit pun tidak ada kata al-ikhlas. Yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas justru berisi tentang Allah dan sifat-sifatnya ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Dari ayat pertama sampai akhir tidak ada kalimat ikhlas. Hal ini menyiratkan, menandakan bahwasanya barang siapa yang memiliki keikhlasan dalam hatinya, maka Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mulia yang akan mengurus hidupnya. Masya Allah. Kita sering menyaksikan orang-orang yang ikhlas ini hidupnya mendapatkan keberkahan, rizki yang datang tak terduga. Murid yang ikhlas berbakti dan mengabdi kepada gurunya sering kita dapati menjadi orang-orang besar di kemudian hari. Para sahabat pendidik, guru yang ikhlas mengajar tanpa pamrih, selalu aja memiliki rezeki tak terduga ya, yang datang menghampiri dengan berbagai cara dan peristiwa. Coba sahabat pendidik renungi, ketika kita benar-benar ikhlas mengajar, pasti ada saja rezeki yang datang. Ketiga, anak-anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya dengan tujuan membahagiakan orang tuanya. Allah ganjar dengan pahala rezeki yang melimpah luar biasa. Mungkin kita juga sering dengar atau di lingkungan kita sendiri ada marbot, penjaga masjid, pengurus masjid gitu ya, yang suka membersih-bersihkan masjid, dia membersihkan dengan ikhlas. Tiba-tiba ada jamaah yang memiliki kecukupan rezeki, memberangkatkannya haji atau umroh. Luar biasa. Nah inilah dimaksud dengan keikhlasan. Ya, rezeki yang hadir karena keikhlasan kita di dalam beramal, di dalam melakukan kebaikan di kehidupan kita ini. Wallahu a'lam. Sahabat pendidik, level yang berikutnya yaitu rezeki level 8, yaitu rezeki yang hadirnya karena kita bersyukur atas keadaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kenikmatan tangan. Karenanya, yuk sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, jangan lupa untuk subscribe
Semoga Allah menambahkan rezeki kepada kita semuanya. Nah, terkait bersyukur ini, tadi saya sampaikan bahwa rezeki yang datangnya karena kita bersyukur dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita. Artinya, bukan cuman keadaan yang dalam bentuk kenikmatan yang kita inginkan. Umumnya kita kan bersyukurnya kalau kita mendapatkan kenikmatan yang kita inginkan. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya apapun kondisi kita, itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita harus bersyukur. Kalau bahasa trennya, apapun kondisi kita, cobalah untuk melihat dari yang sisi positif. Ketika kita belum punya pekerjaan, tetap bersyukur. Ucapkan Alhamdulillah. Kita masih bisa punya lebih banyak waktu untuk bisa belajar lagi. Belum punya rumah, Alhamdulillah. Masih bisa ngontrak. Dan nggak pusing dengan cicilan dan keharusan beli banyak perabotan. Belum punya jodoh, masih jomblo. Alhamdulillah. Berarti Allah masih ingin saya lebih mesra dulu kepadanya. Sambil terus memantaskan diri untuk jodoh yang baik. Belum punya anak, Alhamdulillah. Jadi masih bisa pacaran terus sama istri atau suami. Belum kaya, Alhamdulillah. Berarti Allah masih belum membebankan diri untuk mengurus yatim dan orang miskin. Sedang sakit, Alhamdulillah. Allah sedang berkenan menghapus dosa dan mengistirahatkan tubuh kita. Rezekinya sedikit, Alhamdulillah. Berarti Allah ringankan perhitungan kita kelak di hari penghakiman. Pokoknya apapun, Alhamdulillah saja kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri, dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita akan ditambahkan rizkinya, dia akan ditambahkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sahabat pendidik, berikutnya rezeki level 9. Inilah level rezeki yang paling mentok. Rezeki yang paling pol levelnya, yang paling luar biasa, paling dahsyat, dan paling ultimate di antara semua level rezeki yang ada. Begitulah kata Ustadz Andre Raditya. Ini adalah rezeki yang membuat siapapun yang mendapatkannya dikaruniai dengan hujan keberkahan dan hujan keberlimpahan lahir dan batin. Bahkan kalau sahabat pendidik sudah mulai mengenal rezeki level 9 ini, bisa jadi kita semua akan lupa dengan 8 level rezeki yang lainnya. Rezeki level 9 ini adalah jenis rezeki yang hanya mau datang ke orang-orang yang bersih hatinya. Oleh orang-orang yang setiap harinya dia senantiasa beristighfar kepada Allah. Mereka begitu sadar dan meyakini bahwa lebih utama memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan agar tidak membuat Allah marah, agar disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada sibuk meminta dengan berbagai permintaan yang belum tentu ia mampu syukuri ketika sudah berhasil mendapatkannya. Sahabat pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, rezeki level 9 ini hadirnya karena kita sering membaca istighfar. Terkait istighfar ini, ada sebuah kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal.
Imam ini suatu ketika dia melakukan perjalanan ke suatu daerah. Dia kemalaman gitu. Kemudian dia tidur di dalam masjid. Tetapi sama pengurus masjid atau marbot tidak diizinkan. Akhirnya Imam Ahmad tidur di luar masjid. Di luar masjid pun, di pelataran masjid, itu tidak diizinkan. Imam Ahmad diminta untuk keluar, tidak boleh bermalam di masjid. Singkat cerita, apa yang terjadi oleh Imam Ahmad dilihat oleh tukang roti. Ada tukang roti lihat dan merasa kasihan dengan Imam Ahmad. Tetapi tukang roti ini nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Dia nggak tahu. Dan dia mendekati Imam Ahmad, kemudian bertanya apa yang terjadi. Imam Ahmad menceritakan apa yang barusan dialaminya oleh si tukang roti ini. Setelah mendengar apa yang terjadi oleh orang yang baru ditemuinya ini, si tukang roti pun merasa kasihan gitu ya. Kemudian menawarkan Imam Ahmad untuk bermalam di rumahnya. Singkat cerita, Imam Ahmad pun bermalam di rumahnya, menginap di rumah si tukang roti. Di rumah si tukang roti, Imam Ahmad dijamu dengan sangat baik, sebagaimana yang memang diperintahkan kepada kita bahwa kita haruslah memuliakan seorang tamu. Entah karena ingin menyembunyikan identitasnya atau karena tidak ditanya oleh si tuan rumah, Imam Ahmad tidak mengenalkan dirinya sebagai Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang namanya begitu terkenal kala itu. Kala itu belum ada WA, belum ada YouTube. Jadi orang-orang belum tahu. Kalau sekarang kan udah tahu ya, ada Ustadz ternama, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Agim, Ustadz melalui apa? Melalui tayangan televisi atau YouTube. Zaman dulu belum ada. Jadi si tukang roti ini hanya dengar nama Imam Ahmad saja, tapi nggak tahu mukanya Imam Ahmad itu seperti apa. Dan Imam Ahmad nggak tidak memperkenalkan diri. Setelah beberapa saat ngobrol dan beramah tamah, si tukang roti kemudian mempersilahkan Imam Ahmad untuk beristirahat. Si tukang roti melanjutkan pekerjaannya, yaitu membuat adonan roti. Dan disinilah ada yang menarik, menarik perhatian si Imam Ahmad. Si tukang roti ini setiap kali bekerja, setiap melakukan apapun aktivitasnya, mulai dari membuat adonan, ya sebelum membuat adonan kan ngambil tepung gitu ya, sampai memasak rotinya, ia melakukannya sambil beristighfar kepada Allah. Ia terus beristighfar dan terus melafalkannya sampai pekerjaannya selesai. Dia menjadikan istighfar sebagai zikirnya. Dan hal ini didengar oleh Imam Ahmad, sehingga membuat beliau kagum dan terkesan. Hingga keesokan harinya Imam Ahmad yang penasaran kemudian bertanya kepada si pembuat roti. Ya akhi, semalam terdengar olehku lantunan istighfar yang terus-menerus engkau baca ketika engkau sedang membuat adonan roti. Katakanlah kepadaku, wahai akhi, apakah engkau mendapat sesuatu dari bacaan istighfar yang engkau baca? Tentu sebagai ulama yang tinggi ilmu agamanya, pastilah Imam Ahmad bin Hambal tahu persis tentang keutamaan istighfar yang beragam faidah yang bisa didapatkan dari mengamal istighfar. Beliau menanyakan hal ini semata-mata karena ingin mengetahui motivasi si tukang roti.
Lalu si tukang roti ini pun menjawab, "Ya, begitulah adanya, Tuan. Sungguh saya benar-benar telah mendapatkan faidah dari keutamaan melazimkan istighfar. Demi Allah, Tuan, sejak saya melazimkan membaca istighfar, saya tidak memohon sesuatu kepada Allah kecuali pasti dikabulkan. Doa saya selalu diijabah olehnya. Hanya ada satu doa saja yang belum terkabul sampai saat ini." Imam Ahmad bertanya, "Apa itu, ya akhi?" Si tukang roti berkata, "Yaitu doa agar aku dapat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Mendengar hal tersebut, tersenyumlah Imam Ahmad. Tampaknya beliau sudah mengerti hikmah kejadian diusirnya beliau dari masjid kemarin malam. Ternyata Allah berkehendak mengabulkan doa si tukang roti dengan perantara peristiwa semalam sampai pada akhirnya beliau dipertemukan dengan si tukang roti ini. Maka berkatalah Imam Ahmad, "Wahai akhi, sayalah Ahmad bin Hambal. Demi Allah, Allah lah yang mengatur saya sehingga bisa bertemu denganmu." Masya Allah. Inilah rezeki level 9. Rezeki ini muncul bukan karena diminta. Rezeki ini juga muncul bukan karena bersyukur. Bahkan seringkali rezeki ini tak membutuhkan upaya sebagai syarat kedatangannya. Rezeki istimewa yang syaratnya mampu menjernihkan semesta raya. Karena rezeki ini hadir kepada mereka yang sudah Allah cinta jiwanya. Karena level rezeki ini hanya muncul dengan satu jalan, yaitu rajin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin membaca istighfar, sebagaimana tadi kisah tentang si tukang roti yang rajin istighfar. Dan karena rajinnya beristighfar, setiap doanya, setiap keinginannya, walaupun hanya baru terbesit di dalam hati, Allah kabulkan keinginannya tersebut. Wallahu a'lam. Baik, sahabat pendidik, itulah tadi 9 level rezeki yang saya kutip dari bukunya Andre Raditya yang berjudul Rezeki Level 9. Sahabat pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah melihat ya, ada rezeki level 2, yaitu rezeki yang datangnya karena dipaksakan. Kalau bahasa ininya rezeki yang datang karena kita mengutang gitu ya. Mengutang itu boleh, asalkan sesuai dengan kebutuhan, bukan karena hedon, bukan karena gaya hidup. Nah, sahabat pendidik, teman-teman kita, teman-teman guru, ternyata berdasarkan data, berdasarkan survei, itu banyak yang terjebak pada rezeki level 2. Ini dia, Mbah Google menginformasikan. Minim literasi keuangan, banyak guru terjerat pinjol ilegal. Banyak guru terjerat pinjol ilegal karena gali lubang tutup lubang. Miris, guru jadi profesi terbanyak terjerat pinjol ilegal. Ini data tentang teman-teman kita, sahabat kita. Kita doakan semoga sahabat-sahabat kita ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran
untuk dapat melunasi hutang-hutangnya. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sahabat-sahabat kita ini eh, berhutang karena memang terdesak oleh kebutuhan. Kita tahu ya, kalau guru, terutama guru-guru swasta, masih jauh dari sejahtera. Jangankan UMR, nah separuhnya UMR juga tidak sampai ya kalau untuk guru-guru swasta. Apalagi sekolah swastanya itu sekolah swasta yang jauh dari keramaian kota gitu, atau sekolah-sekolah kecil gitu ya. Saya pun mengajar di sekolah swasta yang seluruhnya yang upahnya itu jauh dari upah minimum regional. Maka kita berhusnudzon kepada teman-teman kita, mereka ini terjerat hutang piutang karena kebutuhan yang mendesak. Semoga Allah berikan kita dan sahabat-sahabat kita ini kemudahan, keberkahan, dan eh, kelancaran rezeki sehingga bisa melunasi hutang piutangnya. Baik, sahabat pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dari kejadian ini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dari 9 rezeki yang sudah kita bahas tadi. Itu bukan hanya sekedar dari kehadirannya ya, dari cara hadir sama kita, tapi juga ada yang bisa menjadi penyebab rezeki-rezeki itu tidak bisa hadir kepada kita. Apa saja penyebab yang menjadikan rezeki itu tidak hadir, atau bahasa simpelnya penghalang rezeki. Rezeki level 8 ada penghalangnya. Rezeki level 8 adalah rezeki yang datangnya melalui bersyukur. Berarti penghalangnya adalah kufur nikmat. Tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Rezeki level 7 adalah rezeki yang datangnya dari keikhlasan. Maka penghalangnya adalah pamrih yang berlebihan. Rezeki level 6 adalah rezeki yang datangnya karena janji Allah atas pahala kebaikan. Maka penghalangnya adalah kurangnya ibadah. Rezeki level 5 adalah rezeki yang datangnya karena transaksi amal kebaikan. Maka penghalangnya adalah ketidakpahaman atas mana yang baik dan mana yang buruk. Rezeki level 4 adalah rezeki yang datangnya karena diminta. Maka penghalangnya tentu adalah enggan berdoa. Rezeki level 3 adalah rezeki yang datangnya karena diupayakan. Maka penghalangnya adalah kurangnya strategi yang memadai dalam ikhtiar. Rezeki level 2 adalah rezeki yang datangnya karena dipaksakan. Maka penghalangnya adalah kurangnya ilmu yang berujung pada potensi bahaya. Seperti tadi ya yang sudah sampaikan bahwa rezeki level 2 ini rezeki yang datangnya dipaksakan, yaitu berhutang. Ini diperbolehkan berhutang asal sesuai dengan kebutuhan dan kita mempunyai ilmu untuk mengelola keuangannya itu, mampu mengelola diri, bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Kalau tidak, maka itu bisa berpotensi bahaya. Akhirnya kita gali lubang, tutup lubang, gitu ya. Kemudian yang terakhir, rezeki level 1 yang merupakan rezeki yang dijamin langsung oleh Allah pun ada penghalangnya. Apa itu? Yaitu datangnya kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ketika sudah mati, selesai sudah rezekinya. Sahabat pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sharing santai ya dari saya Fajar, guru TK paling ganteng, tentang 9 level rezeki.
Bagi sahabat pendidik yang ingin mempelajari lebih dalam tentang 9 level rezeki, itu nanti boleh silakan lihat di bukunya Ustadz Andre Raditya yang judulnya Rezeki Level 9. Ini saya bukan promosi, bukannya endorse, atau bukannya saya dagang, bukan. Tapi saya menyampaikan sebagai tanggung jawab secara ilmiah ya, secara keilmuan. Bahwa apa yang saya sampaikan ini ada referensinya. Jelas rujukannya, yaitu bukunya Ustadz Andre Raditya. Dan sebagai bentuk kebaikan atau sebagai bentuk dukungan ilmiah, maka saya mereferensikan buku ini kepada sahabat pendidik untuk dipelajari lebih lanjut agar lebih paham tentang 9 level rezeki. Nah, kalau sahabat pendidik enggan membeli jauh-jauh, bisa nanti di bawah itu di deskripsi di video ini ya, di deskripsi video ini ada linknya, silakan bisa diklik untuk bisa membeli buku Rezeki Level 9. Wallahu a'lam. Cukup sekian dari saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang kurang datang dari saya pribadi yang lemah dan dhaif ini. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.